adalah pilihan bagi kita. Kegembiraan hati Bapak Ibu sangat erat dengan kesehatan, dan tidak bisa dipisahkan antara sehat dengan gembira. Karena kita lihat di Amsal ini Bapak Ibu Saudara, adalah hati yang gembira adalah obat. Berarti kalau kita memperhatikan obat yang manjur, kalau disebut dengan obat yang manjur, berarti obat yang tidak punya tandingan, obat yang tidak ada lawannya, itu adalah obat yang manjur Bapak Ibu. Kalau obat yang manjur itu sekali minum pasti sembuh, itu adalah manjur. Nah, kita lihat bahwa obat yang manjur adalah bukan obat yang dibeli, bukan obat yang ada dari mana-mana, tetapi obat yang manjur Bapak Ibu Saudara apabila hati kita bergembira. Bergembira, bersukacita dan bersyukur itulah yang disebut dengan obat Bapak Ibu Saudara. Kadang-kadang kita tetap bergembira di tengah-tengah kesesakan. Bergembira itu merupakan sebuah pilihan bagi orang percaya, atau pilihan bagi kita, tidak tergantung dengan situasi apapun. Nah, Bapak Saudara, Paulus Amsal Sulaiman berkata, Bapak Saudara, menulis suatu tulisan ini berkata bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur. Berarti semangat yang patah mengeringkan tulang. Berarti kalau kita memperhatikan, kegembiraan berasal dari hati, dan itu sangat bermanfaat dan sehingga mampu berfungsi sebagai obat yang tidak ada tandingan dalam kehidupan kita. Makanya kalau di rumah sakit itu Bapak Saudara, kalau kita diobati, disuntik, maka dokter kadang-kadang bilang semangat ya Pak ya, semangat ya Bu ya. Artinya yang obat yang paling efektif, obat yang paling muncahir Bapak Saudara, obat yang paling manjur Bapak Saudara adalah apabila memiliki hati kita adalah hati yang semangat. Amin. Semangat. Kegembiraan ini adalah merupakan sebuah sukacita. Kegembiraan ini adalah merupakan sebuah rasa syukur kita kepada Allah. Itu yang disebut dengan kegembiraan. Dan kegembiraan itu Bapak Ibu Saudara adalah mungkin kalau secara langsung kita memperhatikan, misalnya Bapak Ibu Saudara kita menang, mendapatkan rezeki, atau anak-anak kita misalnya adalah berhasil, dan juga pekerjaan kita misalnya berhasil. Saya rasa bahwa kegembiraan itu pasti muncul dalam hati kita. Amin. Bergembira. Tapi Bapak Saudara, banyak orang yang membuat hati kita bergembira di saat-saat ini. Tapi Saudara, sampai saya lihat, kalau ada saya lihat di TikTok itu, kalau diwawancara, Bapak Saudara, kenapa kamu lakukan itu? Supaya saya gembira. Dikasih anak babi, digendong. Saudara, itu katanya supaya dia gembira. Bahkan ada macam-macam buat konten-konten yang luar biasa Bapak Saudara. Kenapa Bapak Saudara bisa terjadi adalah supaya bisa gembira. Itu membuat kita gembira. Tapi Bapak Saudara, kita lihat sebenarnya kadang-kadang kita lucu sebenarnya. Kita ketawa, kita bergembira, kita buat konten, padahal tidak ada orang di situ, tidak ada orang yang puji, tidak ada orang yang memuji Bapak Saudara, hanya kita sendiri dengan kamera. Makanya ada satu tadi khotbah hamba Tuhan saya lihat di sebuah reel, dia berkata begini, bahwa semua penghasilan sekarang bisa kita dapatkan melalui konten yang bagus, konten apapun bisa kita dapatkan melalui media maya, melalui dunia maya. Bisa kita mendapat penghasilan melalui dunia maya. Tapi ingat Saudara, bahwa katanya, ingat bahwa tidak ada ikan yang ditangkap secara dunia maya, adalah ikan yang bisa ditangkap hanya dalam dunia nyata. Dan Bapak Saudara, bahwa orang juga adalah bisa mendapatkan penghasilan dari dunia maya, itu adalah penghiburan, itu adalah penghasilan Bapak Saudara. Tapi ingat, kita uang bisa mendapatkan secara dunia maya, tapi kita makan tidak secara dunia maya, kita makan secara dunia nyata.
Dan banyak orang, Bapak Ibu Saudara menghibur diri sendiri bagaimana supaya diri ini bisa terhibur. Dan oke, Bapak Saudara, saya mengakui Bapak Saudara, ketika hati kita bergembira, maka itu adalah merupakan sebuah obat yang akan menyehatkan tubuh kita. Ada beberapa hal saya akan sampaikan bagi kita hari ini, bagaimana supaya kegembiraan itu ada dalam hati kita, Bapak Ibu. Yang pertama, Bapak Saudara, adalah rendah hati. Kita lihat dalam Mazmur 37 ayat 11. Mazmur 37 ayat 11. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang melimpah-limpah. Saya bisa mengatur sedikit ayat ini, Bapak Saudara. Artinya orang yang rendah hati dan bergembira mewarisi negeri dan berlimpah kesejahteraannya. Artinya, Bapak Saudara, orang yang rendah hati pasti akan berlimpah kegembiraannya. Yang kedua, Bapak Saudara, adalah bagaimana supaya juga kegembiraan itu tetap ada dalam hati kita. Jangan iri hati. Iri hati menghilangkan kegembiraan dalam diri manusia. Iri hati menghilangkan rasa sukacita dalam diri manusia. Iri hati adalah menghilangkan rasa sukacita dalam setiap kehidupan kita. Itu adalah iri hati. Banyak orang yang iri hati. Kenapa dia kaya? Tidak pernah ke gereja. Sekali setahun dia ke gereja, tapi dia kaya. Kenapa orang ini tidak takut akan Tuhan, tapi dia ekonominya maju? Kadang-kadang kita bertanya seperti itu. Kenapa kok seperti ini? Tapi ingat, saya akan memberi satu ayat, Bapak Ibu. Dalam Mazmur, kita lihat di Mazmur ini adalah, kita lihat di Mazmur yang sama. Tapi kita mulai baca ayatnya yang pertama. Ayat pertama sampai 7. Mazmur 37 ayat 1 sampai 7. Dari Daud. Jangan marah karena orang berbuat jahat, dan jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Sebab mereka segera, kita mau perhatikan ayat yang kedua berkata, sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukan yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan. Kita perhatikan, bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Jangan bergembira karena apapun. Jangan bergembira karena sesuatu apapun. Jangan bergembira karena kita menang di Porkas. Jangan bergembira karena kita menang di judi online. Tapi polisi sekarang, dan itu visi Prabowo, Saudara, mati-matian bagaimana untuk melenyapkan judi online ini. Hati-hati bagi jemaat, nanti Anda ditangkap. Nah, Bapak Saudara, bahwa jangan bergembira karena itu. Jangan bergembira karena sesuatu apapun, Bapak Saudara. Dan bergembiralah karena Tuhan. Itu ayat yang ketiga. Ayat keempat berkata, dan bergembiralah karena Tuhan. Ayat 5, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang berhasil dalam hidupnya. Ini yang kadang-kadang kita cemburu, Bapak Ibu, cemburu rohani. Dia berkata di sini, jangan marah karena orang berhasil dalam hidupnya, karena orang melakukan tipu daya. Jangan marah kalau orang berhasil karena dia tidak berminggu, tidak takut akan Tuhan, menghalalkan segala cara, bahkan menghalalkan apapun, Bapak Saudara, bertambah-tambah kekayaan, beli kebun, beli di mana-mana, bahkan beli rumah di mana-mana, beli pertapakan di mana-mana. Jangan cemburu. Ayat 2 menjawab, mereka itu nanti seperti segera akan lisut, seperti rumput, dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Bapak Ibu Saudara, kita melihat, Bapak Saudara, bahwa mereka itu nanti yang berbuat jahat karena menghalalkan segala cara, karena korupsi, mungkin seperti itu, Bapak Saudara. Tapi kita lihat Alkitab catat, Bapak Saudara, suatu saat ada waktu Tuhan nanti akan segera mereka lisut dan seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Kita lihat tumbuh-tumbuhan kekar di pagi hari, tapi ketika panas terik datang, maka mereka akan layu dan mati, Bapak Saudara. Nah, ini, Bapak Saudara, satu perjanjian, dan ini janji Tuhan dalam hidup kita.
jangan pernah iri kepada siapapun. Amin. Haleluya. Nano ya di motonya ini habaina bisa lalanya kena tolak tahu di motor. Enggak usah iri. Enggak usah iri Bapak Ibu. Nano ya li hodanya Satria, enak kita di hoda Satria. Enggak usah iri. Bapak Saudara. Nano ya li HP-nya nih, ya li HP si Baga, iPad, iPod, apa itu yang 16 sekarang itu. Kalau 16 itu seharga 30 juta ke atas Bapak Ibu. Kalau mereka punya HP seperti itu, tidak apa-apa Bapak Saudara. Jangan iri. Apa yang kita miliki, kita gunakan karena itu adalah milik sendiri. Amin. Jangan iri karena kebunnya luas. Jangan iri karena mungkin dia berhasil. Tidak takut akan Tuhan. Dia berhasil. Suatu saat Tuhan akan menggenapi janjinya. Mereka akan layu, mereka akan lisut, dan mereka akan, Bapak Saudara, layu seperti tumbuh-tumbuhan. Lisut artinya Bapak Saudara tidak ada lagi kekal. Lisut Bapak Saudara tidak ada lagi gairah. Lisut Bapak Saudara tidak ada lagi, tidak ada lagi taji. Bapak Saudara, tidak ada lagi tajinya. Itu adalah lisut. Lisut Bapak Saudara tidak ada lagi wibawa. Lisut Bapak Saudara tidak ada lagi punya popularitas. Lisut Bapak Saudara tidak ada lagi hal-hal yang lain. Mereka layu, tidak seperti orang lain. Tidak ada semangat. Kalau disebut dengan layu Bapak Saudara, bukan layu seperti rumput, tapi bagi manusia kata layu Bapak Saudara tidak ada semangat, tidak ada sukacita, tidak ada kegembiraan. Itulah Bapak Saudara yang dihadapi orang-orang nantinya yang di luar daripada Tuhan. Itu yang kedua Bapak Saudara, jangan pernah iri hati kepada siapapun. Makanya dalam hidup saya, kalau diantara kami pendeta, kalau dia berhasil, puji Tuhan, saya doakan, oh puji Tuhan, luar biasa, Tuhan tolong dan Tuhan memberkati. Saya bangga kalau orang lain berhasil. Tapi banyak orang kalau orang lain berhasil panas dia. Ada apa katanya, SMS ya, senang melihat orang susah dan susah melihat orang senang. Nah Bapak Saudara, kita lihat adalah jangan iri hati. Yang kedua, yang ketiga Bapak Saudara, jangan khawatir. Rupanya kekhawatiran bisa menghilangkan kegembiraan dalam hati manusia. Kita lihat Bapak Saudara, Amsal 12 ayat 25. Dikatakan di sini, kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Kekhawatiran membungkukkan orang. Bapak Saudara, kata bungkuk berarti punggungnya udah mulai bungkuk ke bawah. Tidak seperti itu Bapak Saudara. Yang dimaksud di sini, bahasa yang kita artikan di sini Bapak Saudara, kata bungkuk secara rohani adalah hanya melihat ke bawah. Itu kata bungkuk. Orang bungkuk begini saja, hanya melihat ke bawah, hanya melihat dunia, hanya melihat perkara-perkara dunia, hanya melihat hal-hal dunia, tidak pernah memikirkan hal di atas. Padahal Paulus berkata, pikirkanlah perkara-perkara di atas. Yang dipikirkan kalau sudah bungkuk Bapak Saudara hanya perkara dunia, bagaimana supaya dia kaya, bagaimana supaya dia banyak uang, bagaimana supaya dia bisa lebih dari orang lain. Hanya itu yang dipikirkannya Bapak Saudara. Kalau kita mulai memiliki rasa hati khawatir dalam diri kita, membungkukkanmu sehingga kamu tidak pernah ingat Tuhan. Itu yang ketiga. Yang keempat Bapak Saudara, jangan bandingkan dirimu dengan orang lain. Amin. Jangan bandingkan dirimu dengan orang lain. Banyak orang berkata begini, ada banyak loh di kota-kota orang koperasi itu berhasil. Itu kan hanya yang kita ceritakan hanya orang yang berhasil. Tapi belum ada kita ceritakan orang yang tidak berhasil dalam berkooperasi. Dan Bapak Saudara, bukan hanya orang yang berhasil dalam berkooperasi. Ada banyak saya dengar bahwa orang yang gagal dalam berkooperasi. Ada beberapa saudara saya pergi ke Jakarta, bawa uang 100 juta, buka kooperasi. Pulang hanya sekitar 2 tahun, 3 tahun, pulang ke kampung tanpa membawa apa-apa.
Itu kooperasi. Nah, oleh sebab itu jangan banding-bandingkan diri dengan orang lain. Kalau dia sudah seperti ini, maunya juga aku seperti ini. Dan banyak orang suami banding-bandingkan istrinya dengan orang lain. Banyak juga istri banding-bandingkan dirinya dengan suami orang lain. Kenapa bapak itu kuat kerja, kenapa kau tidak? Kadang-kadang membanding-bandingkan. Kenapa bapak itu bisa bawa getah dari gunung sana 100 kilo, kenapa kau tidak bisa? Kenapa yang suami ini rajin dan kenapa kau tidak? Kalau kita membanding-bandingkan orang, keadaan kita dengan keadaan orang, Bapak Ibu Saudara, maka keadaan kita akan bukan semakin baik, tapi keadaan kita dan semakin maju, semakin terpuruk, Bapak Ibu. Ada hamba Tuhan pernah bicara-bicara dengan istrinya, dibandingkan dia dengan saya, masih baru 1 tahun merintis melayani, tapi aku sudah, jujur aja Bapak Saudara, sekarang saya sudah lebih 20 tahun saya bergembala. Saya sudah bergembala 3 daerah, Kalimantan Barat, saya sudah bergembala di Pulau Nias, kita juga bangun gereja di sana walaupun belum sempurna. Sudah bergembala di sini Bapak Saudara ketiga kali bergembala, kurang lebih 20 tahun Bapak Saudara. Nah, dibandingkan dirinya yang masih 1 tahun, istrinya bilang, kenapa kau tidak seperti itu? Coba baca masih itu, punya ini, kau seperti ini. Artinya saya bilang, ketika saya dengar, saya bilang, kau melayani udah berapa tahun? Baru kau nanti sandingkan saya dengan dirimu ketika kau sudah sampai 20 tahun. Tapi ketika kau sampai 20 tahun melayani, saya sudah 40 tahun. Artinya Bapak Saudara, jangan pernah kita membandingkan diri kita dengan orang lain, karena itu adalah merupakan sebuah iri hati dalam sebuah diri kita, Bapak Saudara. Nah, ini yang paling terjadi dalam setiap diri kita. Kita lihat, saya berikan satu ayat dalam Galatia pasal 6 ayat 4. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Uji pekerjaanmu, uji keluargamu, uji keadaanmu, mampu enggak, Bapak Saudara? Baru nanti ketika engkau bisa mampu, maka ketika sudah bertahan, maka dilihat di sini bahwa bagaimanapun engkaulah yang bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Jangan pernah lihat keadaan orang lain, tapi lihatlah keadaanmu sendiri. Ini Bapak Saudara yang paling penting dalam setiap kehidupan kita, membanding-bandingkan orang lain dengan diri kita. Saya memberikan sebuah perumpamaan dalam Matius 20 ayat 15 itu. Satu kisah itu ketika ada seorang tuan, ketika ada seorang pekebun menyuruh orang bekerja di kebunnya. Lalu ada yang masuk jam 9, ada yang masuk jam 12, ada yang masuk jam 3 sore, ada yang masuk jam 5. Pekerjaan yang masuk jam 5 hanya 1 jam. Orang yang masuk jam 9 berkata, berarti ketika dibayar gaji yang masuk jam 5 sama, Bapak Saudara, jumlah upahnya sama, maka dia berkata, aku nanti lebih besar karena aku masuk jam 9. Padahal orang yang masuk jam 9, 12, jam 3, jam 5 sore upahnya tetap. Dan yang masuk jam 9 membandingkan dirinya, aku sudah bekerja lama, tapi kenapa kamu bekerja hanya 1 jam, sama upah kita? Apa kata yang pemilik kebun berkata, bukankah saya bisa, Bapak Ibu Saudara, saya siap atau suka-suka saya untuk melakukan harta-hartaku. Kalau kita memperhatikan dari arti daripada kata Tuhan itu, artinya tidak ada larangan kepada siapapun saja saya akan memberikan satu upah. Bukankah kita sudah sepakat bahwa upahnya sedinar? Mungkin seperti itu. Bukankah kita sudah sepakat harganya dalam 1 hari seperti ini? Suka-suka saya. Kalau yang masuk jam 12, yang masuk jam 3, yang masuk jam 5, suka-suka saya kalau upahnya sama. Karena sudah sepakat dari awal adalah pekerjaan adalah hanya seupah, mungkin sedinar, seperti itu. Nah, Bapak Saudara, banyak orang membandingkan diri dengan orang lain. Jangan bandingkan dirimu dengan orang lain.
hikmat dan rezeki masing-masing pasti akan berbeda. Kata terakhir saudara, Amsal 14 ayat 30. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Bapak saudara, yang membuat tubuh kuat adalah tulang. Tapi kalau tulang penyakit, kalau tulang sudah mulai busuk, maka tubuh pun tidak bisa bergerak. Nah, oleh sebab itu digenapilah di dalam Matius pasal 5 ayat 8 berkata, berbahagialah orang yang suci hatinya. Jangan pernah iri kepada siapapun, dan jangan pernah banding-bandingkan dirimu kepada siapapun, karena kita punya rezeki masing-masing, kita punya berkat masing-masing, kita punya, Bapak Saudara, kita punya skill masing-masing berbeda, kita punya talenta masing-masing berbeda, kita punya karunia masing-masing berbeda, dan kita punya berkat masing-masing adalah berbeda. Yang terpenting dekat dengan Tuhan. Kalau kita dekat dengan Tuhan, kita yakin bahwa Bapak Saudara, hatimu pasti akan bergembira. Bergembira adalah merupakan sebuah obat yang manjur, yang akan menyehatkan tubuh dan hati dan pikiran kita. Demikianlah firman Tuhan, Bapak Saudara. Tuhan kiranya memberkati kita semua pada siang hari ini. Kita bagi berdiri bersama-sama.